Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudaraku yang beriman, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah kita masih dipertemukan dalam acara Ramadan yang disebut dengan Ramadan di tengah corona, di tengah wabah virus corona. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada baginda Nabi wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita semua di sini akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Amin Allahumma amin. Di hadapan kita telah hadir bersama-sama Ustaz Muzakkir Al-Haq. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Yang kali ini kita akan bersama-sama mendengarkan tausiah singkat mengenai tentang hikmah wabah virus corona di bulan suci Ramadan. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Wa huwa as-sami'ul 'alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik wa 'alim ala hadzal nabiyil karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wal mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Sahabatku sekalian yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, di kesempatan yang penuh dengan kebaikan, kita hari ini memasuki hari kedua di bulan suci Ramadan, dan inilah Ramadan yang sangat spesial, sangat istimewa, karena kita ditemani oleh makhluk Allah yang dia sedang bekerja menunaikan tugasnya selaku makhluk Allah, yaitu hadirnya virus corona. Ini Ramadan yang belum pernah terjadi dalam catatan sejarah hidup kita tentu sebagian. Bahkan orang tua kita pun juga belum mengalami keadaan Ramadan seperti yang terjadi hari ini. Karena itu kita mesti memandang baik atas semua kejadian yang melingkari kehidupan kita di Ramadan tahun ini. Karena tidak ada yang buruk buat orang beriman. Kata Nabi mengatakan, ajaban lil amril mu'minin. Sungguh menakjubkan urusan orang-orang beriman. Jika dia ditimpa musibah, dia akan bersabar. Kemudian jika dia diberikan kebaikan, nikmat oleh Allah, maka dia bersyukur kepada Allah. Jadi kalau pertanyaan tema kita pada kesempatan kali ini ditanyakan kepada orang beriman, maka orang beriman semuanya akan berkata ajaban lil amril mu'min. Semua urusan orang beriman itu ajaib. Tidak ada yang merugikan dirinya selain segala sesuatu itu sudah digariskan oleh Allah, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Ramadan tetap harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Ramadan tetap harus disambut dengan sebaik-baiknya. Karena nilai kemuliaan yang kita dapatkan dari bulan suci Ramadan tidak akan pernah tergantikan dengan apapun juga. Karena itu saya sedikit mau cerita riwayat tentang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Ubaidillah bin Talhah. Ubaidillah bin Talhah dia meriwayatkan satu hadis Nabi SAW. Ubaidillah satu kali satu malam itu dia bermimpi. Ada dua orang laki-laki yang baru saja masuk Islam. Kemudian yang satu sangat bersemangat sekali dalam berjihad fisabilillah, melebihi semangatnya saudara yang lain. Tiba-tiba yang satu ini begitu dia baru masuk Islam, dia berjuang, berjihad, kemudian dia wafat, syahid. Masya Allah. Dia wafat, jihad, syahid.
Maka kemudian setelah itu yang satu lagi belum meninggal. Tapi kemudian Talha bin Ubaidillah radhiyallahu anhu berjumpa dengan dua orang ini, yang satu yang belum mati syahid ini tiba-tiba kok dipersilahkan masuk surga sama malaikat. Tidak lama setelah dia masuk surga, saudaranya yang mati syahid baru dipersilahkan masuk surga. Bertanya-tanyalah Ubaidillah kepada malaikat, "Wahai malaikat, kenapa ini kok yang satu padahal dia sudah sangat bersungguh-sungguh dalam berjihad fisabilillah, sementara yang satu tidak lebih sungguh-sungguh dibandingkan yang pertama?" Maka kemudian dia terbangun dari mimpinya sebelum dijawab malaikat. Maka terheran-heranlah Ubaidillah ini, sahabat mulia Talha bin Ubaidillah ini, penasaran, bingung. Kalau mimpinya orang soleh biasanya ada takwil yang indah itu ya. Kalau mimpi kita kan kadang-kadang nggak jelas. Kadang cuma mimpi masa depan, yang punya istri mimpi punya istri 2 gitu ya, atau punya anak 10. Jadi mimpi-mimpi yang nggak jelas kita kadang-kadang takwilnya juga nggak jelas. Gitu. Maka kemudian Ubaidillah bin Talha bertanya kepada Rasulullah SAW. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari. Nanti bisa dicek di nomor hadis 6619. Ya, hadisnya cukup panjang. Saya bacakan potongannya saja. Hadis ini satu kali Rasulullah kemudian ditanya oleh Ubaidillah bin Talha, apa takwil dari mimpi tersebut? Kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanatan? Rasulullah menjawab, bukankah orang ini, maksudnya yang tadi tidak mati syahid, itu masih ada kesempatan hidup 1 tahun. Jadi setelah laki-laki yang satu mati syahid, yang ini kan masih ada hidup 1 tahun. Qalu bala. Mereka menjawab, iya betul. Jadi yang laki-laki tadi yang belum mati syahid itu, dia masih ada kesempatan hidup 1 tahun lagi dibandingkan saudaranya tadi yang bersemangat jihad fisabilillah 1 tahun. Kemudian qalu bala, betul kata Ubaidillah ini. Talha bin Ubaidillah. Kemudian Rasul menjawab, faqala wa adraka Ramadan summa wasalla kadza wa kadza min sajadatin fi sanati, qalu bala. Bukankah yang tadi kedua ini yang belum mati syahid, ia mendapati bulan suci Ramadan dan berpuasa. Ia juga mengerjakan salat ini dan salat itu beberapa sujud dalam 1 tahun itu. Kemudian Ubaidillah menjawab, bala, betul. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini lihat kalimat Nabi terakhir. Ya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fama bainahuma ab'adhu mimma bainas samai wal ard. Ya. Sungguh sangat jauh perbedaan antara keduanya dalam kebaikan, bagaikan langit dan bumi. Bayangkan. Ini hadis Nabi ini memberikan pelajaran kepada kita. Jangan sekali-kali kita bermain-main dengan bulan suci Ramadan. Bahkan keutamaan beramal di bulan suci Ramadan itu mengalahkan orang yang mati syahid. Ya. Orang yang mati syahid saja kalah keutamaannya dibandingkan orang yang bersungguh-sungguh mendapati bulan Ramadan, kemudian dia memaksimalkan totalitas dalam beramal di bulan suci Ramadan. Oleh karena itu, jangan hanya karena ada virus corona, kemudian kita jadi berbeda sikap menyikapi bulan suci Ramadan. Ya. Mudah-mudahan dengan hadirnya bulan Ramadan, dia adalah bulan penghibur bagi kita di saat kita berada dalam kesedihan. Terkait dengan hal-hal yang berkaitan tentang sholat dan lain sebagainya, semua bisa ditunaikan. Karena syariat Islam, puasa di bulan Ramadan, dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah 185, 183, 108 sampai 185 itu dijelaskan bagaimana kemudahan-kemudahan yang ada dalam syariat bulan suci Ramadan ini. Jadi nggak ada tuh yang namanya syariat bulan suci Ramadan itu menyulitkan, itu nggak ada. Orang tidak bisa puasa bisa dibayar dengan fidyah, orang yang tua renta. Orang yang di perjalanan bisa diganti dengan qadha, ya. Orang yang sakit bisa diqadha. Jadi semua kemudahan-kemudahan yang kita dapati di luar keadaan wabah, tentu ketika berada dalam keadaan wabah, keadaannya justru lebih mudah lagi.
Masya kita bisa mendapatkan hari-hari puasa di bulan Ramadan di tengah wabah kita. Allahu a'lam. Masya Allah, tabarakallah Ustaz. Jazakallah khair. Demikianlah tadi penyampaian yang sangat-sangat detail tentang bagaimana menyikapi dan menjalankan ibadah rutinitas di bulan suci Ramadan di tengah wabah virus corona Ustaz ya. Ustaz, tadi telah secara gamblang Ustaz jelaskan tentang bagaimana sih betapa banyaknya sebenarnya dengan datangnya bulan suci Ramadan ini justru ditambah dengan adanya wabah virus corona ini justru jangan sampai melemahkan saja. Betul. Jangan sampai melemahkan atau ya bahkan mungkin ada sebagian di antara kita bahkan termasuk saya sendiri mungkin Ustaz, merasa bahwa ada ibadah-ibadah tertentu yang merasa kurang afdol, kurang itu seperti itu Ustaz. Tapi itu tidak ini Ustaz ya. Tidak itu tidak benar lah Ustaz ya. Betul. Tetap ada banyak hikmah kok sebetulnya yang dapat kita petik saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Ustaz, di kesempatan kali ini kita mungkin akan ada dialog tanya jawab yang sudah kami rangkum dari beberapa narasumber. Di antaranya ada yang menanyakan tentang apa saja sih, kalau tadi Ustadz sempat menjelaskan tentang optimisme menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan di tengah wabah corona. Namun apa saja hikmah adanya wabah corona ini di bulan suci Ramadan? Adakah mungkin manfaat atau mungkin mudarat di dalamnya? Begitu kurang lebih. Ya. Jadi begini, cepat atau lambat dunia ini akan mengikuti aturan Allah. Ya. Cepat atau lambat dunia dipaksa fisarra wa dharra, dalam keadaan ringan, dalam keadaan terpaksa. Alam ini sedang disetting oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk kita manusia sedang diatur untuk mengikuti tunduk terhadap ketentuan Allah. Jadi bahkan sekalipun orang yang tidak bertuhan sekalipun, mereka mau tidak mau harus mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Disuruh di rumah saja, itu perintah siapa? Perintah Nabi SAW. Ya, itu perintah Nabi. Jangan kemana-mana jika tidak ada kepentingan yang urgent. Kemudian jangan keluar negara, itu perintah siapa? Perintah Nabi. Ya. Jadi hari ini semua dipaksa untuk mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita orang beriman, hikmahnya tentu sangat banyak sekali. Ya. Hari ini bermunculan di rumah-rumah imam-imam baru, ya kan? Imam-imam baru. Mau tidak mau dia harus mengimami istrinya, anak-anaknya, sholat tarawih, sholat tahajud yang sebelum-sebelumnya mungkin dia tidak pernah mengimami sekaligus jadi makmum. Mungkin tahun lalu juga mungkin dia nggak jadi makmum juga, nggak jadi imam juga gitu kan. Lagi di mana? Lagi di pasar malam umpama gitu. Lagi jualan, lagi bisnis itu. Kirain tahun lalu dia jadi makmum, enggak juga gitu. Rupanya nggak jadi makmum juga gitu karena mengabaikan sholat tarawih. Jadi sebenarnya hikmahnya banyak. Kita masih bisa lebih banyak berinteraksi di rumah gitu, dengan anak istri yang mungkin selama 11 bulan yang lalu kita disibukkan sampai lupa. Sampai anak bingung karena ditinggal sama bapaknya setiap waktu yang gelap-gelap. Berangkat gelap, pulang gelap, berangkat gelap, pulang gelap. Bang Toyib. Iya. Gitu ditanya anaknya, bapak lu mana? Gelap. Iya, jadi karena selain ditinggal bapaknya gelap-gelap. Jadi kalau kita urut hikmah dari wabah yang terjadi hari ini, bahwa wabah ini tidak akan bergerak, tidak akan berjalan tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mau dikeluarkan teori apapun, konspirasi kata apa, konspirasi itu tidak ada yang jalan kalau Allah tidak menghendaki. Tidak ada yang bergerak kalau tidak Allah menghendaki. Artinya segala konspirasi apapun yang dibuat oleh manusia, tangan-tangan jahat manusia, itu semua berada di atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman menyikapi ini, yang menerima takdir ini dengan tabah, dengan sabar, karena ketabahan, kesabaran itu
akan membuat seseorang itu meningkat imun, ketahanannya. Sebagaimana nasihat Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim pernah menasihati anaknya, "Ya bunayya, idhhaba wal fiddata tahdara an bin nar wal mu'minina yahtabara bil bala." Wahai anakku, kata Luqmanul Hakim, ketahuilah bahwa sesungguhnya emas itu dan perak itu diuji keampuhannya dengan api. Emas, perak diuji keampuhannya dengan api. Wal mu'minin tahbara bil bala. Orang beriman itu diuji dengan bala. Jadi bala ini sebenarnya untuk menunjukkan mana orang-orang yang beriman, mana orang yang kufur, karena nanti akan beda menyikapi wabah tersebut. Baik. Wallahualam. Masya Allah, jawaban yang sangat sempurna dari Ustadz Zakir Al-Haq. Dalam pandangan Ustadz, menurut sejarah peradaban Islam itu sendiri, adakah kejadian-kejadian di masa Nabi dan Rasul, mungkin di para zaman Nabi, sahabat-sahabat terdahulu, yang secara kondisi itu dikatakan hampir sama atau pada saat itu dengan kondisi saat ini? Baik, pertanyaan yang bagus, karena gini, kalau kita belajar sejarah Islam itu tidak bisa diabaikan seperti dongeng masa lalu. Itulah bedanya. Sejarah Islam itu adalah jembatan untuk mengkoneksikan, menghubungkan antara kejadian di masa lalu dengan kondisi yang ada hari ini. Jadi tidak ada satupun kejadian yang terjadi hari ini kecuali sudah ada sampling contoh di masa lalu. Semuanya ada. Ya. Terkait dengan wabah, ada satu kitab yang ditulis oleh Badlu Al-Ma'un fi Fadli At-Ta'un. Ini Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani ini ulama penulis kitab Fathul Bari, penjelasan dari Sahih Bukhari. Ibnu Hajar sendiri mengalami wabah taun itu, bahkan anaknya Ibnu Hajar itu meninggal, 2 terkena wabah tersebut. Ya. Jadi Ibnu Hajar dia meneliti tentang seluruh wabah yang pernah terjadi sepanjang sejarah Islam. Dihitung oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani yang paling besar itu ada 5. Ya. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang pertama ada taun Sirawa'ih. Taun Sirawa'ih. Ini wabah taun Sirawa'ih. Taun itu sejenis wabah yang agak berbeda dengan corona. Kalau corona kan dia lebih cenderung kadang-kadang tanda-tanda klinisnya sulit disamakan gitu, terdeteksi dan disamakan. Yang satu bilang ini, yang satu ini ternyata kejadiannya begini. Corona itu begitu kebanyakan. Tapi kalau taun dia sama rata. Taun itu kebanyakan menyerang di bagian bawah ketiak, ya, sampai mengeluarkan cembung. Kemudian terjadi pendarahan, itu jangka waktunya paling antara 4 sampai 5 jam pecah. Dan itu buat pendarahan. Ada taun Sirawa'ih, ini terjadi di wilayah Persia, dan ini Nabi masih hidup. Kalau ini kejadian itu Nabi masih hidup tapi tidak terkena ke Madinah, enggak sampai ke tempat Nabi SAW waktu itu. Kalau di tempat Nabi bukan wabah taun, dia hanya sebatas humul Madinah. Humul Madinah itu demam tinggi. Orang-orang yang datang ke Madinah biasanya langsung penyakitan tuh. Makanya Madinah itu disebut kota berpenyakit tadinya, ya, Yathrib itu. Yang kedua, ada taun Amwas. Ini yang paling terkenal. Taun Amwas ini terkenal karena ini terjadi di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Ini sering diceritakan oleh para ustaz, para alim ulama, bagaimana Umar bin Khattab bersikap terhadap ini, dan terjadi perbedaan antara Umar dengan Abu Ubaidah menyikapi wabah ini. Kemudian ada juga taun Jarif. Taun Jarif ini tahun 69 Hijriah. Jadi tahun 69 Hijriah. Kalau Umar itu 18 Hijriah. Kalau tahun Jarif ini tahun 69 Hijriah. Yang keempat ada tahun Al-Fatayat. Ini tahun 87 Hijriah. Al-Fatayat ini gadis perempuan, ya, Fatayat dalam bahasa Arab. Karenanya wabah ini menyerangnya kebanyakan perempuan gadis. Ya, makanya yang banyak kena perempuan gadis saat itu korban berjatuhan. Dan yang kelima itu dinamakan Ta'un Kuffah. Ini di zaman Abu Musa Al-Asy'ari tahun 50 Hijriah. Jadi dalam sejarah Islam itu udah banyak kejadian-kejadian wabah seperti ini. Bukan baru kali ini sebenarnya. Dan tercatat kata Ibnu Hajar Al-Asqalani itu bahkan
ada satu taun yang satu harinya itu menelan korban 1.000 orang meninggal. Satu hari, dan itu terjadi selama 9 bulan. Ya, 9 bulan. Dan dihitung oleh Ibnu Hajar al-Asqalani, dari semua taun, dari semua wabah yang terjadi di negara-negara muslim, di negara-negara Islam, itu biasanya selalu datang di musim semi, kemudian berakhir di musim panas. Gitu. Datang di musim semi, berakhir di musim panas. Dan kebanyakan maksimal itu Syawal. Maksimal Syawal. Tapi tidak sedikit yang selesainya di Ramadan. Gitu. Mudah-mudahan kita berdoa, berharap kepada Allah. Amin. Karena wabah corona ini berjalan sudah dari Desember ya, 2019. Dan di negara-negara Timur Tengah itu mulai wabah corona itu terjadi memang persis musim semi semua. Persis apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar tadi. Terjadinya di musim semi, nanti selesai di musim panas. Dan musim panas itu satu musim, itu bisa jadi selesainya di musim panas di Ramadan. Sebagaimana makna Ramadan artinya adalah membakar panas. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah bahwa ini adalah cara terbaik. Andaikan memang belum juga selesai, berarti memang tugas virus ini belum kelar. Dia masih harus mengerjakan tugasnya selaku makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Masya Allah, sungguh jawaban yang luar biasa dari Ustadz Zaki. Ustadz, cuma dalam hal ini untuk penanganannya sendiri dalam kasus mungkin tadi yang disebutkan beberapa wabah yang terjadi di masa Rasulullah mungkin dan para sahabat, itu yang dilakukan selain dengan pembatasan sosial, apakah ada persamaan dengan yang terjadi saat ini seperti itu? Ya. Jadi kejadiannya hampir sama. Jadi begini, inilah hebatnya syariat Islam. Syariat Islam itu lengkap sekali mengatur sesuatu yang bahkan belum terjadi. Jadi kalau hari ini di dunia hari ini merasa kebingungan bagaimana mencari solusi, bagaimana, padahal dalam Islam sudah ada solusinya semuanya, lengkap semuanya. Dari solusi yang terlihat secara jasmaniyah ya, atau pengobatan secara lahiriah maupun secara psikologi, itu di dalam Islam semua ada, lengkap semua. Jadi nggak perlu lagi kemudian orang merasa panik, merasa kacau secara gangguan kejiwaannya, karena kalau kita belajar syariat Islam, kita akan tahu bagaimana Nabi menyelesaikan persoalan ini, bagaimana para sahabat Nabi menyelesaikan persoalan ini. Gitu. Terkait masalah fisik misalnya, ya terkait masalah fisik, mereka para sahabat Nabi mengikuti anjuran Nabi. Ya, mereka di rumah saja, jangan keluar dari rumah. Nah, gitu. itu menarik Ustaz. Afwan sebelumnya. Apakah dengan adanya penanganan atau kebijakan-kebijakan pemerintah saat ini itu bisa disamakan dengan bahwa mereka mengambil langkah-langkah yang dilakukan oleh para nabi dan rasul pada waktu itu? Mau mereka mengambil atau tidak mengambil apa yang diajarkan Nabi, kan tadi saya di awal sudah bilang. Mau tidak mau mereka harus ikuti itu. Itulah hebatnya kita jadi muslim itu udah bangga sekali udah. Pokoknya kita bangga dengan syariat ini gitu ya. Kita yakin bahwa syariat inilah satu-satunya hak mengajarkan segala konsep hidup. Nah, termasuk dalam menyikapi persoalan wabah ini. Mau pemerintah bilang, oh ini kita memang berdasarkan WHO dan lain sebagainya. Yeah. Terserah. Syariat sudah mengajarkan 14-15 abad yang lalu bahwa jika kalian berdiam diri di rumah, bersabar, kemudian kalian matinya bukan karena wabah, maka digolongkan sebagai syuhada, kata Nabi SAW. Ya, itu untuk di rumah. Apakah penafsiran di rumah saja ini kemudian bisa diterjemahkan tidak kemana-mana? Enggak juga. Ya. Kadang-kadang yang disebut dengan keluar rumah, yang dimaksud bukan rumah, bisa jadi negara. Bahkan para ulama mengatakan jika di semua negara itu sudah terkena wabah, maka seseorang tidak masalah keluar dari negaranya. Karena apa? Karena semua sudah rata. Kalau semua sudah rata, orang nggak ada masalah kemana juga. Yang terpenting tadi, apa-apa yang memang perlu dibatasi. Jangan merasa paling kuat, gitu ya. Karena boleh jadi ketika kita merasa paling kuat, di situ terjadi kezaliman. Justru tetap harus ada ikhtiar begitu saja. Ya. Tapi ikhtiar itu harus diawal dengan tawakal dulu. Jadi jangan kita harus ikhtiar dulu. Mana duluan? Ikhtiar apa tawakal dulu? Kalau Anda belajar di kitab Tauhid, Anda akan dijawab oleh para ulama. Tentu yang harus digantungkan pertama, Tauhidnya dulu. Jangan belum apa-apa langsung ikhtiar total, nggak karu-karuan. Akhirnya yang muncul bukan kebaikan, malah kepanikan.
Benar. Ya. Tapi kalau yang Anda munculkan adalah tauhid dulu, keyakinan kepada Allah bahwa tidak akan ada yang menimpa keburukan pada diri seorang muslim kecuali atas apa-apa yang sudah ditakdirkan Allah. Nah, baru kemudian selanjutnya baru ikhtiar. Masya Allah. Jadi semakin mempertegas bahwa adanya wabah virus corona di bulan suci Ramadan ini justru jangan menjadikan rasa takut ya Ustaz, yang berlebihan, bahkan sampai tidak sama sekali berinteraksi dengan masyarakat atau dengan yang lainnya seperti itu. Bahkan untuk beribadah pun kadang-kadang dibatasi, alasannya dengan adanya virus corona ini kan akhirnya justru memunculkan mudarat yang banyak saja. Nah, ada pertanyaan yang sangat menarik di sini Ustaz, yaitu ada yang mengartikan bahwa wabah virus corona kali ini adalah merupakan bagian dari ujian. Ada juga yang mengartikan bahwa wabah virus corona ini adalah bagian dari hukuman Ustaz. Nah, mungkin Ustaz bisa menjelaskan tentang apa sih perbedaan menurut pandangan Islam tentang makna dari ujian dan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala tersebut. Fadhal Ustaz. Maka yang paling baik tentu kita bertanya pada ahli ilmu. Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dari Yahya bin Ma'mar pernah ditanya tentang wabah ini kepada Ibunda Aisyah. Kemudian Ibunda Aisyah meriwayatkan satu hadis yang mencakup satu jawaban ini. Kata Ibunda Aisyah, kana 'adzaban yab'atsullahu 'ala man yasha faja'alahu rahmatan lil mu'minin. Ya. Jadi wabah itu adalah azab yang Allah turunkan kepada siapa saja yang dikehendaki. Siapa saja. Wabah ini bisa jadi azab pada orang-orang tertentu. Gitu ya. Kemudian faja'alahu Allahu rahmatan lil mu'minin. Dan dia bisa menjadi rahmat bagi orang lain. Gitu ya. Jadi saya agak miris itu dengan kalimat ayo kita lawan corona itu. Itu agak miris. Kenapa? Karena boleh jadi wabah ini adalah rahmat yang Allah turunkan kepada orang beriman. Gitu ya. Kalau kalimat ini kemudian jadi ngetren di media sosial gitu. Lah memang yang mau kita lawan memang siapa? Mau musuh. Memang yang datang wabah ini musuh. Anda mau lawan musuh. Justru harusnya kita bersyukur saja dengan. Boleh jadi ini rahmat yang Allah turunkan kepada kita, dan rahmat itu akan mencakup dari segala hal, dari segala sisi. Dari tingkat yang paling besar sampai hal yang paling kecil, itu nanti kita akan merasakan rahmatnya. Kalau kita menyikapi ini dengan benar gitu. Tapi buat orang-orang tertentu bisa jadi azab, bisa jadi hukuman karena kekufuran mereka, kemaksiatan mereka. Tapi ingat, ya, walaupun ini azab, kekufuran, kalau sudah kena, orang soleh pun kena. Gitu. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah. Takutlah kalian kepada fitnah. Fitnah itu ujian, tadi hukuman. Ya. Yang tidak khusus menimpa orang-orang yang beriman saja. Yang tidak khusus menimpa orang yang zalim saja. Jadi kalau orang zalim berbuat kezaliman, kemudian Allah timpahkan bala, Allah timpahkan wabah, yang terkena siapa? Orang beriman juga kena, gitu. Nah, disinilah pentingnya kita amar ma'ruf nahi mungkar. Tidak boleh berhenti untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Agar apa? Agar ketika Allah memberikan hukuman kepada orang kafir, orang mukmin jangan sampai kena. Gitu. Cukup menjadi rahmat bagi orang beriman. Allah. Jadi semua itu bisa kita introspeksikan pada diri kita masing-masing saja untuk menyikapi apakah itu merupakan bagian dari ujian atau hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Ustaz, berikutnya ini berkaitan dengan ibadah-ibadah yang utama Ustaz. Ibadah-ibadah yang mungkin biasanya kita lakukan di bulan suci Ramadan pada umumnya. Namun seperti yang Ustaz katakan di awal bahwa ada kekhususan di bulan ini ketika kita berbicara mengenai wabah virus corona ini. Nah, kalau misalkan di luar dari adanya wabah virus corona ini, untuk kondisi yang memang betul-betul sangat sulit dan mungkin sebagian kaum muslimin di luaran sana masih bingung apa saja ibadah yang mungkin
bisa dilakukan di dalam rumah dengan keadaan stay at home dan lain sebagainya. Yang pokok mungkin ibadah sholat wajib, namun ada ibadah-ibadah tertentu yang justru belum kita ketahui bersama. Apa saja itu, Ustaz? Baik. Di dalam keadaan wabah seperti ini, ibadah puasa di bulan suci Ramadan tentu kita akan banyak sekali tantangan, banyak sekali ujian. Tetapi dalam kaidah usul fikih dikatakan ala qadri manfaati lal masyaqqah. Jadi pahala itu terkadang seiring dengan besarnya manfaat, ya. Seiring dengan besarnya manfaat, bukan kadar dari kesulitannya. Ya. Ini dalam kaidah usul fikih dikatakan pahala itu seiring dengan manfaatnya. Jadi yang kita dapatkan manfaat dari ibadah yang kita lakukan itu bukan dari sekedar kesulitannya saja. Bahwa kesulitan iya, bahwa makin susah kita dalam menjalankan ibadah, maka disitulah kadar tingginya pahala yang Allah berikan pada kita. Justru di tengah kondisi saat ini nilainya berlipat. Ibadah yang nilainya sederhana akan ditinggikan oleh Allah. Bisa ditinggikan. Masya Allah. Jadi tarawih misalnya ke masjid, ya. Orang tahu kan berjamaah di masjid punya fadilah yang luar biasa. Apakah tarawih di rumah dalam kondisi yang seperti hari ini tidak akan punya nilai yang sama dengan tarawih di masjid? Bahkan bisa lebih. Coba kalau orang tarawih, terus dalam tarawihnya itu, dalam saat dia tarawih di rumah bersama anak istrinya, tidak ada makanan yang untuk sahur di besok pagi. Apa rasanya tarawihnya saat itu? Tentu dia penuh pengharapan, kekhusyuan luar biasa. Bahkan tarawihnya bisa lebih sempurna dibandingkan tarawih ke masjid. Gitu ya. Jadi karena kesusahan itu, karena kesulitan hidup. Kemarin berapa banyak kejadian orang belum dapat dana bantuan dari pemerintah, begitu dapat dana bantuan sampai dana bantuan di depan matanya meninggal ya. Saking kelaparan sudah tidak makan 2 hari. Berarti kan kondisinya sulitnya luar biasa. Kita alhamdulillah ya, maksudnya masih bisa makan kan? Alhamdulillah. Kecuali pagi sampai sore. Masih bisa makan, kita masih bisa walaupun stay at home di rumah, kita masih ada yang untuk dimakan besok hari. Tapi nggak sedikit orang-orang yang untuk bikin makan besok saja sambil dia melaksanakan tarawih di tengah kesulitan, maka disitulah pahala yang besar. Tapi ingat ya, kesulitan tidak boleh dibuat-buat. Tapi kesulitan itu datang memang pada saat Allah yang meletakkan kesulitan itu, bukan kesulitan yang dibuat-buat. Ini supaya pahalanya besar kita susahin aja ya, ibadahnya misalnya. Misalnya malah bisa jadi buruk ibadahnya nanti. Salat tarawih misalnya dia witirnya 3 rakaat. Tiba-tiba ini biar lebih berat lagi kita witirnya 9 rakaat gitu misalnya. Itu boleh saja, cuman itu dibuat-buat gitu. Jadi syariat yang biasa kita lakukan dan terasa bebannya luar biasa. Bayangkan kita hari ini mau mencari uang keluar rumah saja, sulitnya bukan main. Padahal mencari nafkah untuk anak istri pahalanya luar biasa. Ketika mencari nafkah dalam kondisi ketakutan, itu justru lebih berlipat-lipat pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sudah dikaitkan dengan Ramadan. Di luar Ramadan saja kita bisa mendapatkan pahala yang banyak. Apalagi kalau dikaitkan dengan Ramadan, pahala yang semua kita baca Quran. Orang enak ya, yang tabungannya masih cukup, gitu ya. Itu namanya mantap, gitu ya. Paling dia banter-banter dia makan tabungan. Tapi yang tabungannya sudah habis, itu paling manset, gitu ya. Apa itu? Makan aset. Gitu. Makan aset itu maksudnya apa yang bisa dijual buat makan. Kan Masya gitu, ya. Allah. Kira-kira apa yang bisa dijual bener buat banget makan. Itu. Bisa jadi begitu. Kan ada sebagian orang begitu. Nah, kalau sudah nggak ada mindset ya modar bisa itu. Iya, artinya dalam kondisi seperti itu dia harus menjalankan hari-hari ibadah, tentu berat. Ya, tentu berat. Bahkan kemarin ada yang di Jakarta, ada yang di PHK langsung bunuh diri, meninggal. Allah. Itu orang nggak beriman begitu. Orang yang tidak bertauhid begitu. Orang beriman nggak begitu. Dia tetap menyerahkan tawakalnya kepada Allah. Tidak akan ada rizki Allah yang terlockdown, gitu ya. Allah akan berikan kecukupan rizki kepada orang beriman, ya. Sampai sekalipun orang beriman itu berada dalam kesulitan yang luar biasa. Tapi kemudian ketika kita bicara tentang rizki,
Maka kalau orang itu tidak lagi diberikan rezeki, itu tanda kalau dia diberikan kematian, itu tandanya memang jatah rezekinya sudah habis. Ya. Insyaallah. Jadi nikmati saja. Gak perlu ada yang dikeluhkan. Kita ini Mas Leo udah berapa tahun? Alhamdulillah. Hidup udah berapa tahun? Kelihatannya berapa tahun? 20 tahun ke atas lagi. 20 tahun kita, 20 tahun ke atas. 20 tahun kita menikmati semua fasilitas Allah dengan kesenangan luar biasa, kemudahan luar biasa. Masa kita dikasih sebulan 2 bulan kayak gini mengeluhnya berlebihan, kemudian sampai yang tadinya tahun lalu kita tarawehnya bagus, baca Qur'annya bagus, tiba-tiba dalam kondisi begini ambrol, itu apa kita nggak malu sama Allah? Wow. Iya. Terlalu banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita selama 20 tahun lebih. Masya. Tiba-tiba dalam kondisi Ramadan di tengah corona ini justru malah menurunkan semangat beribadah kita di belakang itu enggak. Itu sedekah. Apalagi kalau sedekah dalam kondisi begini, waduh itu nilai keutamanya luar biasa itu. Enggak biasa orang sedekah dalam kondisi lapang dan kondisi sempit enggak sama kedudukannya. Kondisi sempit dia masih mikir untuk bagaimana membantu saudaranya, membantu tetangganya, membantu orang yang susah yang tidak makan. Itu nilainya luar biasa lebih tinggi dibandingkan sedekah dalam kondisi lapang gitu. Allah. Masya Allah, itulah tadi tentang betapa banyak hikmah sebetulnya yang dapat kita ambil dari fenomena saat ini Ustaz. Namun terakhir mungkin kita akan mendengarkan bersama-sama pesan Ustaz, pesan singkat kepada para pemirsa tentang bagaimana sikap yang seharusnya diambil khususnya bagi kaum muslimin yang sedang menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mungkin secara detail tadi sudah dijelaskan, akan tetapi lebih baiknya kita perdengarkan bersama-sama pesan khusus yang akan disampaikan oleh Ustaz Zakir Alhaq. Kepadanya kami persilakan. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, sahabat Instagram yang mudah-mudahan juga Allah muliakan. Di penghujung acara kita pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan tentang bahwa apa-apa yang kita alami hari ini bukan orang pertama. Artinya di masa lalu, orang-orang soleh di masa lalu juga mengalami hal yang sama. Bahkan keadaan mereka bahkan lebih mengerikan, lebih sulit, lebih berat. Tidak ada ujian yang menimpa manusia yang paling tinggi, paling besar yang Allah timpakan kepada manusia kecuali ujian para nabi. Para nabi luar biasa. Kita ingat kalau bicara penyakit Nabi Ayub. Ya, Nabi Ayub diuji oleh Allah Subhanahu wa dengan penyakitnya. Kita ingat kalau terjadi pembuangan Nabi Yunus alaihissalam sampai dia dikucilkan di tempat yang gelap. Di tempat itulah dia berdoa kepada Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Jadi doa itulah yang hari ini perlu banyak kita panjatkan. Karena kita hari ini berada dalam sebuah kegelapan yang kita tidak mengerti apa maunya Allah Subhanahu wa taala dengan keadaan yang hari ini. Ketidakmengertian itulah kemudian kita introspeksi kepada diri kita, jangan-jangan ini karena perbuatan zalim kita. Kita berdoa kepada Allah jangan sampai kita tergolong orang-orang yang zalim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terbuangnya Nabi Adam alaihissalam dari surga, itu pun dia berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Jadi tidaklah wabah ini diberikan kepada seorang hamba, kemudian seorang hamba itu berintrospeksi diri, memperbanyak meningkatkan kualitas tobatnya, maka Allah yang ada di langit akan menjadi sangat senang sebagaimana senangnya seorang tuan ketika menemukan untanya yang hilang. Jadi taubatnya seorang hamba itu menyenangkan hati Allah Subhanahu wa taala. Allah menunggu taubat hambanya. Allah Maha membuka ampunan. Ini kesempatan kita. Tapi ingat, tangisan ini, doa ini, rintihan ini tidak boleh hilang ketika wabah ini hilang. Jangan sampai wabah hilang kemudian rintihan dan doa serta tangisan kita berharap kepada Allah ini hilang. Seiring dengan hilangnya wabah. Artinya apa? Mesti disambung taubat kita setelah wabah ini nanti Allah angkat. Biiznillah dengan izin Allah diangkat oleh Allah dari atas muka bumi ini. Maka di saat itu jangan sekali-kali di antara kita berbuat zalim. Ketika kita berbuat zalim, maka akan mengenai orang yang lain. Kita tidak akan bicara tentang teori konspirasi. Karena tidak ada yang terjadi kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala.
Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan terus tingkatkan semangat di bulan suci Ramadan. Allah ingin cetak kita menjadi manusia yang lebih bertakwa dibanding tahun lalu dengan keadaan yang seperti ini. Ujian akan membuat terlihat emas dan perak kualitas asli. Orang beriman juga akan semakin teruji, maka akan teruji pula lah keimanannya, kualitasnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di penghujung kesempatan kali ini, bincang-bincang kali ini mudah-mudahan barokah. Kita berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, bermuajah kepada Allah, agar Allah memberikan rahmatnya kepada kita semuanya, kasih sayangnya kepada kita semuanya, dan Allah berikan perlindungan kepada orang-orang beriman agar tidak terkena wabah ini yang akan menyulitkan kita dalam menjalankan ibadah. Jadi kita bukan takut virusnya, kita bukan takut penyakitnya, tapi yang kita takut kalau sampai orang beriman itu terkena, maka kita akan tidak leluasa menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma iftah lana qulubana wa alhimna rushdana wa ahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil 'izzati amma yasifun. Wassalamu 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita akhiri juga dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Baiklah, dengan berakhirnya doa, berakhirlah pula acara kita pada kesempatan pagi yang berbahagia ini. Alhamdulillah, terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Muzakir Al-Haq yang telah bersedia hadir untuk mengisi acara dalam rangka dalam program Ramadana, yaitu Ramadan di tengah wabah virus corona. Saya akhirnya pamit undur diri beserta seluruh kru yang bertugas. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.